Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 kelas 14807. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan hasil rancangan proyek tugas besar jaringan komunikasi data yang berjudul implementasi infrastruktur jaringan perusahaan multigedung menggunakan metode VLSM dan routing dinamis RIP v2 pada Cisco Packet Tracer. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nurhawaina Suha dengan NIM 1010124000352. Perkenalkan, nama saya Raffi Zulfianova Hadiri dengan NIM 1011112430015. Oke Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Kamudia Rahmadi dengan NIM 101012110. Saya Muhammad Salan Hasya dengan NIM 1011214000331. Pada studi kasus ini, kami diminta untuk merancang jaringan untuk sebuah perusahaan yang memiliki 3 gedung utama dan 4 divisi kerja. Gedung pertama menampung divisi A dengan 10 host, divisi B dengan 43 host, dan divisi C dengan 17 host. Infrastruktur yang digunakan terdiri dari 1 router dan 4 switch. Selanjutnya, gedung kedua digunakan oleh divisi D yang memiliki 50 host dengan 1 router dan 2 switch sebagai infrastruktur pendukung. Sedangkan gedung 3 berfungsi sebagai pusat data atau server perusahaan. Gedung ini terdiri dari 1 router dan 1 server utama yang nantinya akan menyediakan layanan bagi seluruh pengguna jaringan. Selain konektivitas jaringan, perusahaan juga memiliki kebutuhan layanan dan server. Layanan yang wajib diimplementasikan adalah web server atau HTTP server dan DNS server yang ditempatkan pada gedung 3. Dengan adanya DNS server, seluruh pengguna dari divisi A, B, C, maupun D dapat mengakses website internal perusahaan menggunakan nama domain kelompok 24.com tanpa perlu menghafalkan alamat IP server secara langsung. Selain layanan wajib tersebut, terdapat layanan tambahan yang bersifat opsional, yaitu implementasi DHCP server dan email server untuk mendukung pengelolaan jaringan yang lebih baik. Nah, berdasarkan kebutuhan tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan VLSM untuk menentukan pembagian alamat IP pada setiap subnetnya. Nah, yang pertama kita melakukan perhitungan VLSM. Kelompok kami menggunakan blok IP dasar 10.2400/16 dengan rumus utama yang kami gunakan untuk mencari total IP per subnet adalah jumlah host ditambah 2, yaitu untuk alokasi broadcast address dan network address. Sedangkan untuk menentukan jumlah bit host atau nilai N itu digunakan rumus 2 pangkat N harus lebih besar atau sama dengan total IP. Nah, dari nilai N tersebut kita dapat mendapatkan nilai prefix subnet mask lewat rumus 32 dikurangi N. Aturan dari VLSM ini adalah kita wajib untuk mengurutkan alokasi berdasarkan kebutuhan host terbesar ke terkecil. Jadi urutan alokasi kelompok kami dimulai dari divisi D, kemudian akan dilanjutkan ke divisi B, lalu divisi C, divisi A, lalu ke server, dan terakhir ke rute link point to point untuk setiap router. Oke, kita mulai dari yang paling besar, yaitu subnet divisi D dengan kebutuhan 50 host. Kebutuhan total alamat IP-nya kita hitung dengan menambahkan 2, jadi 50 ditambah 2 hasilnya menjadi 52 alamat IP. Nah, untuk mencari jumlah bit hostnya, kita menggunakan rumus 2 pangkat N harus lebih besar atau sama dengan total IP. Nah, karena total IP tadi kita dapatkan 52, berarti 2 pangkat N harus lebih besar sama dengan 52. Lalu kita menggunakan nilai N sama dengan 6, karena 2 pangkat 6 menghasilkan 64 alamat. Dengan nilai N sama dengan 6, kita dapat memperoleh prefix subnet, yaitu dari 32 dikurangi N, jadi 32 dikurangi 6, sehingga menghasilkan /26 atau subnet mask 255, 255, 255, 192. Hasilnya, divisi D memperoleh network address 10.2400 dengan rentang
alamat host yang dapat digunakan atau usable IP range itu mulai dari 10.24.01 sampai 10.24.062. Kemudian dia broadcast address di 10.24.063. Selanjutnya untuk perhitungan subnet divisi B. Subnet divisi B memiliki 43 host. Kebutuhan total alamat IP dihitung dengan menambahkan 2, sehingga 43 ditambah 2 menjadi 45 alamat IP. Menggunakan rumus bit host yang sama, jika kita menggunakan 5 bit host, maka hanya tersedia 32 alamat, sehingga belum mencukupi. Oleh karena itu, kita gunakan 6 bit host karena 2 × 6 menyediakan 64 alamat. Nah, dengan nilai n sama dengan 6 ini kita dapat mengetahui prefixnya. Prefixnya adalah 32 dikurangi 6 yang hasilnya /26. Blok ini melanjutkan sisa ruang dari divisi sebelumnya, sehingga divisi B memperoleh network address 10.24.064 dengan rentang alamat host yang bisa digunakan itu 10.24.065 sampai 10.24.0.126. Untuk broadcast address-nya 10.24.0.127. Lalu kita masuk ke subnet divisi C yang memiliki kebutuhan 17 host. Total IP-nya diperoleh dari 17 tambah 2 yakni 19 alamat IP. Menggunakan rumus 2 pangkat n harus lebih besar atau sama dengan 19, kita dapat nilai n sama dengan 5. Untuk prefix, kita dapatkan dari 32 dikurangi 5 sehingga hasilnya /27 atau subnet mask 255, 255, 255, 224. Dan network address-nya melanjutkan dari yang divisi B tadi, sehingga 10.24.0.128 dan usable IP range-nya itu 10.24.0.129 sampai 10.24.0.158. Untuk broadcast address-nya itu 10.24.0.159. Nah, kita bisa lihat bahwa di divisi C ini esensi dari VLSM atau variable length subnet mask itu mulai terlihat jelas karena panjang prefix kita mulai berubah, yang sebelumnya dari /26 sekarang menjadi /27 karena menyesuaikan kebutuhan host yang makin kecil. Berikutnya adalah subnet divisi A dengan kebutuhan 10 host. Alamat IP yang dicari adalah 10 ditambah 2 yaitu 12 alamat IP. Nah, berdasarkan rumus 2 pangkat n harus lebih besar atau sama dengan 12, kita dapat nilai n-nya itu sama dengan 4. Dengan nilai n sama dengan 4, prefix yang didapat adalah /28 atau subnet mask 255, 255, 255, 240. Divisi A itu mendapatkan alokasi network 10.24.0.160 dengan usable IP range itu 10.24.0.161 sampai 10.24.0.174 dan broadcast address itu 10.24.0.175. Lalu untuk subnet server dengan kebutuhan 1 host, total IP-nya adalah 1 ditambah 2 yaitu 3 alamat IP. Pada bagian ini kelompok kami memilih nilai n sama dengan 3 atau menggunakan blok 8 IP sehingga menghasilkan prefix /29 atau subnet mask 255, 255, 255, 248. Alasannya adalah untuk agar pembagian blok subnet point to point berikutnya itu tetap efisien, berurutan dan tidak overlapping atau bentrok dengan rute lain. Nah, hasilnya subnet server menempati network address 10.24.0.176 dengan usable IP range itu 10.24.0.177 sampai 10.24.0.182
dengan broadcast address itu 10.24.083. Langkah terakhir dari perhitungan VLSM adalah menentukan alokasi untuk subnet point-to-point yang menghubungkan antar router, karena setiap link hanya menghubungkan dua interface router, maka kebutuhan hostnya adalah 2. Lalu kalau kita hitung total IP-nya, 2 tambah 2 menghasilkan 4 alamat IP, dan berdasarkan rumus 2 pangkat N harus lebih besar atau sama dengan 4, kita menggunakan nilai N sama dengan 2, karena 2 pangkat 2 pas menghasilkan 4 alamat. Dengan nilai N sama dengan 2, prefix subnet yang kita gunakan adalah 32 dikurangi 2, yakni /30. Subnet masknya adalah 255, 255, 255, 252. Lalu ada tiga segmen rute. Yang pertama subnet point-to-point R1 ke R3. Ini menghubungkan router gedung 1 dengan router server. Nah, blok ini tuh menempati network address 10.24.0.184. Rentang usable IP range itu 10.24.0.185 sampai 10.24.0.186 dengan broadcast address-nya 10.24.0.187. Lalu untuk subnet point-to-point R2 ke R3 ini menghubungkan router gedung 2 dengan router server. Blok ini menempati network address 10.24.0.188 dengan rentang IP-nya 10.24.0.189 sampai 10.24.0.190. Broadcast address-nya 10.24.0.191. Kemudian yang ketiga itu subnet point-to-point R3 ke internet, itu menghubungkan router server menuju simulasi internet luar. Ini menempati network address 10.24.0.192 dengan usable IP range itu 10.24.0.193 sampai 10.24.0.194 dengan broadcast address itu 10.24.0.195. Nah, dari semua detail perhitungan tadi kita rangkum ke dalam tabel alokasi IP VLSM. Nah, tabel inilah yang menjadi acuan utama saat mengkonfigurasi seluruh perangkat di Cisco Packet Tracer. Nah, setelah seluruh perhitungan tadi, sekarang kita lihat bagaimana implementasinya secara visual pada topologi jaringan. Jenis topologi yang kami gunakan adalah tree topologi. Arsitektur jaringan perusahaan ini dibagi secara terstruktur menjadi 3 area gedung utama dan 1 rute internet eksternal. Pertama, pada bagian bawah adalah gedung A. Di gedung ini terdapat 3 divisi kerja, yaitu divisi A, B, dan C. Infrastrukturnya didukung oleh 1 router utama gedung, yaitu router 3, yang terhubung ke 4 buah switch. Router ini berfungsi sebagai gateway bagi seluruh divisi di gedung A. Nah, kalau kita perhatikan di gambar, ada 1 switch tambahan yang sengaja kami gunakan khusus untuk memperluas konektivitas pada divisi B. Kedua, di sebelah kanan ada area gedung B. Gedung ini dipakai untuk menampung divisi D. Di sini infrastrukturnya menggunakan 1 router gedung 2 dan 2 buah switch untuk melayani perangkat di divisi tersebut. Ketiga, di bagian atas kiri adalah gedung C atau gedung server. Di area ini dipasang 1 router server yang terhubung langsung ke pusat data vital kita, yaitu DNS server dan HTTP atau web server internal perusahaan. Dan yang terakhir, tepat di bagian paling atas, kami memasang 1 unit router internet yang berfungsi sebagai simulasi untuk jalur koneksi eksternal menuju jaringan luar perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan bagian presentasi mengenai bagian konfigurasi utama. Nah, di bagian konfigurasi utama ini akan fokus ke beberapa bagian, ada beberapa. Nah, seperti interface router gedung A, interface router gedung B, interface router server, interface router internet, habis itu ke interface routing version 2, habis itu ke interface HTTP, habis itu ke interface DNS servernya. Nah, kita mulai dulu dari konfigurasi interface router gedung A. Nah, di sini gimana sih biar untuk mendapatkan
hasilnya seperti yang ada di gambar, itu kita menggunakan command show IP brief. Nah, menggunakan show IP brief ini kita langsung bisa show IP interface brief. Nah, itu kita bisa langsung melihat hasilnya seperti yang ada di slide di konfigurasi interface router gedung A. Nah, itu kita bisa melihat seperti interface gigabit Ethernet 0/0 dengan IP 10.24.0.161 itu dia melayani atau fokus pada untuk melayani untuk divisi A-nya. Kemudian untuk gigabit interface pada gigabit Ethernet 0/1 dengan IP 10.24.0.65 itu dia fokus melayani pada divisi B. Kemudian untuk gigabit 0/2 dengan IP address 10.24.0.129 itu dia fokus untuk melayani untuk divisi C. Nah, dapat dilihat bahwa status interface-nya itu dia sudah aktif. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan pada hasil screenshot pada bagian protokol itu yang sudah up semua. Nah, kemudian router gedung A ini juga dia sebagai sebagai gateway lah untuk divisi A, B, dan C. Nah, kenapa divisi D enggak? Karena divisi D itu berada di router gedung B. Router gedung B untuk divisi D-nya tadi. Nah, habis itu untuk serial 0/0/0 dengan IP address 10.24.0.185 itu dia berfungsi sebagai penghubung antara router gedung A ini dengan router servernya. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke konfigurasi router gedung B. Nah, pada konfigurasi router gedung B ini, kalau sudah saya sebutkan tadi, router gedung B itu dia sebagai gateway-nya bagi divisi D. Hanya ada satu divisi, yaitu divisi D. Nah, kemudian untuk interface yang kita pakai itu kita hanya fokus ke interface yang memiliki IP. Karena kalau interface yang tidak memiliki IP itu berarti nggak kita pakai. Nah, kita ke interface pertama dulu yang terpakai, yaitu interface gigabit Ethernet 0/0 dengan IP 10.24.0.1 itu dia sebagai sebagai penghubung dengan si divisi D-nya. Kemudian untuk interface serial 0/0/0/0 itu dia sebagai koneksi dengan si router servernya. Kemudian si router gedung B ini juga dia berperan lah dalam routing dinamis RIP version 2 untuk berkomunikasi antar si subnetnya. Oke, kita lanjut ke konfigurasi router server. Sama seperti yang saya bilang tadi, kita hanya fokus ke interface yang memiliki IP address-nya aja. Nah, bisa dilihat bahwa untuk interface gigabit gigabit Ethernet 0/0 itu dia yang akan berhubungan atau yang akan sebagai penghubung dengan si servernya. Kemudian kalau untuk serial 0/0/0 dengan IP address 10.24.0.186 itu dia yang terhubung ke router gedung A. Kemudian untuk serial 0/0/1 itu dia yang terhubung ke router gedung B. Kemudian untuk serial 0/1/0 itu dia yang terhubung ke router internet. Nah, router server itu dia berperan sebagai core-nya, sebagai core routernya, karena dia yang menghubungkan router gedung A, router gedung B ke router server, ke server dan router internetnya. Gitu. Dia jadi sebagai core-nya ini, router servernya. Nah, abis itu dia juga menjadi penghubung nih antara jaringan internet lokal yang miliknya perusahaan dengan si router internet yang dari eksternalnya. Kemudian dia juga menggunakan RIP versi 2 untuk bertukar informasi routing dengan router gedung A dan router gedung B. Gitu. Kita lanjut ke interface router internet. Nah, di sini hanya ada satu interface saja di router internet, yaitu ada di serial 0/0/0 yang dimana dia ini menghubungkan dengan si router servernya. Kemudian router internet itu dia sebagai berfungsinya tuh sebagai simulasi koneksi ke jaringan luar
Kemudian dia di router internet itu dia tidak perlu tidak memakai routing dinamis RIP versi 2. Kenapa? Karena di router internet itu dia hanya sebagai pihak eksternal lah, jadi tidak perlu untuk memakai routing dinamis RIP versi 2-nya. Jadi dia hanya menggunakan routing statis untuk ke jaringan internalnya si perusahaan itu lewat si router servernya. Nah, habis itu di sini ada konfigurasi routing RIP v2-nya tadi ada di router server, router gedung A, router gedung B. Nah, yang dimana routing dinamisnya itu dia berhasil kami terapkan di ketiga gedung ini. Nah, habis itu routernya itu dia bakal secara otomatis bertukar informasi perihal informasi routing, sehingga tidak perlu lagi dikonfigurasi secara routing statis. Nah, yang dimana kalau dilihat di hasil RIP v2-nya itu kan ada tulisan R, L, dan C. Nah, kalau R itu artinya RIP root, kalau C itu connected root, yang L itu artinya local root. Nah, yang dimana kita hanya fokus aja ke R-nya aja, ke huruf yang ada, baris yang ada R-nya aja, yang dimana R itu merupakan kode si RIP-nya itu berhasil dibuktikan atau berhasil muncul pada routing table setiap routernya gitu. Nah, yang di hasil RIP v2-nya itu pada router server, router gedung A, router gedung B itu merupakan si routing table-nya pada setiap router yang kita pakai. Kenapa nggak pakai router internet? Itu sama aja kayak penjelasan yang tadi. Nah, habis itu konfigurasi DNS server. Nah, konfigurasi DNS server kita di sini memasukkan IP nya itu 10.24.0.178 pada setiap PC, yang dimana IP tersebut dia bakal diterjemahkan itu menjadi domain kelompok 24.com, yang dimana nanti domain kelompok 24.com itu dia akan memunculkan tampilan dari si web yang sudah kita konfigurasi tadi, yang sudah dikonfigurasi, yang dimana itu nanti akan dibuktikan di hasil pengujian. Nah yang dimana kenapa sih perlu dikonfigurasi atau perlu dibuat domain? Nah, itu biar mudah lah, jadi kita nggak perlu ngehafalin IP-nya, tapi kita cuma perlu tahu aja domainnya apa gitu kan, kelompok24.com, nanti langsung muncul hasilnya gitu. Dan di sini sudah terbukti DNS service-nya itu on. Oke, lanjut ke konfigurasi HTTP server. Konfigurasi HTTP server ini dia sebagai sebagai penyedia layanan website pada jaringan, yang dimana layanan HTTP ini diaktifkan pada server 0. Nah, di sini sudah HTTP-nya sudah dalam kondisi on, kemudian pada bagian indeksnya itu sebagai sebagai konfigurasi atau konfigurasi untuk tampilan nanti di websitenya itu bagaimana, yang dimana website itu nanti bisa diakses pakai domain kelompok24.com, yang dimana sudah dibuktikan juga nanti di hasil pengujian itu untuk seluruh divisi dan seluruh PC itu bisa mengakses web server itu melalui si browsernya PC masing-masing. Itu nanti sudah ada di hasil pengujiannya dan ada di hasil dokumennya juga sudah saya cantumkan. Oke, sekian dari saya, Muhammad Pramudya Rahmadi. Sekian, terima kasih Ibu. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada hasil pengujian yang pertama yaitu ping dari salah satu PC divisi A ke PC divisi B, PC divisi C, PC divisi D, gateway divisi A, dan server. Pada hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh perangkat berhasil memberikan balasan reply dengan jumlah paket yang terkirim dan diterima sebanyak 4 paket, yaitu menunjukkan bahwa divisi A dapat berkomunikasi dengan seluruh perangkat dalam jaringan, baik yang berada dalam satu jaringan maupun jaringan yang berbeda melalui proses routing.
Nilai-nilai yang kecil sekitar 0 sampai 17 ms menunjukkan koneksi jaringan berjalan dengan baik dan stabil. Yang kedua yaitu ping dari salah satu PC divisi B ke PC divisi A, PC divisi C, PC divisi D, gateway divisi B, dan server. Hasil yang tujuan pingnya berhasil diakses dengan 0 paket loss ini membuktikan bahwa konfigurasi alamat IP, subnet, gateway, serta routing antar divisi sudah benar, meskipun respon yang diperoleh juga rendah, sehingga menandakan komunikasi data dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu ping dari salah satu PC divisi C ke PC divisi A, PC divisi B, PC divisi D, gateway divisi C, dan server, yaitu menandakan semua pengujian memperoleh hasil status repli dengan paket terkirim dan terima sebanyak 4 paket tanpa kehilangan data. Hasil tersebut menunjukkan bahwa divisi T telah terhubung dengan baik ke seluruh jaringan dan mampu mengakses perangkat di jaringan lain melalui gateway yang tersedia. Selanjutnya yang keempat, ping dari salah satu PC D ke PC divisi A, PC divisi B, PC divisi C, gateway divisi D, dan server. Hasil pada konfigurasi menandakan seluruh pengujian berhasil dengan hasil 4 paket diterima dan 4 paket yang terkirim. Meskipun terdapat perbedaan waktu respon antar perangkat, nilai delay masih berada dalam batas normal sehingga tidak mempengaruhi proses komunikasi jaringan. Yang kelima yaitu akses domain web server melalui browser dari salah satu PC A, PC C, PC B, PC C, dan PC divisi D, yaitu menandakan hasil pengujian menunjukkan bahwa halaman web server kelompok 24.com berhasil ditampilkan pada seluruh PC dari setiap divisi. Hal ini membuktikan bahwa layanan web server, DNS, dan routing jaringan telah berjalan dengan baik, sehingga setiap pengguna pada masing-masing divisi dapat mengakses layanan web yang berada di server. Selanjutnya yang keenam yaitu tampilkan hasil DNS resolution dari domain nama grup.com menuju IP server, misalnya melalui simulation mode atau command yang tersedia di paket tracer. Pada pengujian ini dilakukan ping kelompok 24 dari PC pada Cisco paket tracer. Hasilnya yang ditampilkan menunjukkan bahwa domain kelompok 24.com berhasil diterjemahkan oleh DNS menuju alamat IP yaitu 10.24.0.178. Hasil ini dapat dilihat dari tulisan yaitu ping 10.24.0.178 with 32 byte of data, yang artinya di mana server telah bekerja dengan baik karena domain yang sebelumnya berupa teks berhasil diubah menjadi alamat IP tujuan. Setelah proses DNS berhasil, PC kemudian mengirimkan paket ICMP atau ping ke server yang menandakan balasan sebanyak 4 kali tanpa kehilangan paket atau 0% loss. Selain itu, waktu respon yang diperoleh hanya sekitar 1-2 ms yang menunjukkan bahwa koneksi antara klien dan server berjalan dengan baik dan stabil. Pada nomor 7, tampilan routing table router gedung 1. Berdasarkan hasil perintah show IP route, router gedung 1 memiliki beberapa rute jaringan yang terdiri dari C yang berartikan connected, yaitu menunjukkan jaringan yang terhubung langsung dengan router, L atau lokal yang menunjukkan alamat IP yang digunakan interface router itu sendiri, R yaitu RIP menunjukkan jaringan yang dipelajari secara otomatis melalui routing RIP. Contohnya seperti 10.24.0.64/26 is directly connected GB Ethernet 0/1, yang artinya 10.24.0.64/26 terhubung langsung ke interface GB Ethernet 0/1. Yang kedua 10.24.0.0/26 atau 120/2 via 10.24.0.186, yang artinya jaringan 10.24.0.0/26
tidak terhubung langsung, tetapi dapat dicapai melalui router tetangga dengan alamat 10.24.0.186 menggunakan protokol RIP. Yang ketiga, 10.24.0.184/30 is directly connected serial 0/0/0, yaitu menunjukkan bahwa jaringan serial antar router telah aktif dan terhubung dengan baik. Selain itu, terdapat juga pesan gateway of last resort is not set, yang artinya router belum memiliki default route. Namun, karena seluruh jaringan tujuan sudah dikendalikan melalui routing RIP dan jaringan yang terhubung langsung, komunikasi jaringan tetap dapat dilakukan dengan normal. Di sini saya akan melanjutkan di slide sebelumnya. Yang ke-8 tuh tampilkan routing table router di gedung 2. Ke-9 itu ada tampilkan routing table router gedung 3. Selanjutnya ada tampilkan MAC address table pada minimal 3 switch di gedung 1 setelah seluruh aktivitas Bing dilakukan. Selanjutnya ada tampilkan MAC address table pada minimal 1 switch di gedung 2 setelah seluruh aktivitas Bing dilakukan. Tampilkan ARP table pada router atau PC yang relevan setelah aktivitas Bing dilakukan. Ke-13 ada tampilkan proses protokol DNS dan HTTP pada simulasi mode packet tracer. Nah, yang terakhir itu ada tampilkan proses protokol transport TCP atau UDP pada simulasi mode packet tracer. Nah, kesimpulan yang didapat tuh, perancangan jaringan menggunakan metode FLSM berhasil membagi alamat IP secara efisien sesuai kebutuhan setiap divisi dan perangkat jaringan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh perangkat pada berbagai subnet dapat saling berkomunikasi dengan baik, mengakses server, serta melakukan resolusi DNS dan layanan web tanpa kendala. Implementasi routing antar router juga berjalan dengan benar, sehingga konektivitas antar gedung dan server dapat terjaga. Dengan konfigurasi yang tepat, jaringan mampu mendukung komunikasi data yang efektif, terstruktur, dan mudah dikembangkan untuk kebutuhan di masa mendatang. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.